Baik, hari ini kita melanjutkan materi terakhir di kelarutan dan hasil kali kelarutan. Diingat lagi, kalau kelarutan itu lambangnya S, kalau hasil kali kelarutan lambangnya KSP. Nah, sekarang kita masuk ke subbab memperkirakan pengendapan. Jadi kalau seumpama saya punya dua campuran yang saya campur, misalkan kira-kira nanti campuran ini menghasilkan endapan atau enggak. Cara untuk memperkirakan dia menghasilkan endapan atau enggak itu dengan membandingkan nilai KSP sama KJ. KSP, kalau nilai KSP itu nilai teoritisnya biasanya. Jadi biasanya dia diketahui. Tapi kalau KJ dia secara prakteknya. Untuk rumus sama. Rumusnya KSP sama KJ sama. Jadi nanti konsentrasi pangkat koefisien, konsentrasi pangkat koefisien. Nanti tinggal kita bandingkan aja nilai keduanya. Nilai KSP sama KJ nanti besaran siapa. Kalau yang pertama, kalau nilai KSP-nya ternyata lebih besar dari KJ, nanti dia larut. Atau dia nggak menghasilkan endapan. Kalau yang kedua, kalau seumpama nilai KSP-nya sama dengan KJ, nanti dia membentuk larutan jenuh. Apa beda keduanya? Keduanya sama-sama tidak menghasilkan endapan, cuma kalau yang pertama dia masih bisa ditambahkan lagi. Jadi kalau ada endapan lagi dia langsung larut. Tapi kalau yang kedua namanya larutan jenuh. Kalau larutan jenuh itu dia nggak bisa ditambah endapan lagi, dia nggak bisa ditambahi padatan, dia pasti nggak akan larut. Tapi intinya keduanya nggak akan menghasilkan endapan. Yang menghasilkan endapan itu yang ketiga. Kalau ternyata KJ-nya lebih besar dari KSP, dia nanti menghasilkan endapan. Jadi gitu. Jadi kita menghasilkan membandingkan nilai KSP sama KJ-nya. Untuk rumusnya KJ sama KSP sama. Langsung ke contoh soalnya, misalkan 100 mili NaCl 0,1 molar dicampur dengan 100 mili AgNO3 0,1 molar. Jika diketahui KSP AgCl 10⁻⁻10, maka apakah campuran tersebut menghasilkan endapan? Nah, soal ini menanyakan apakah suatu campuran menghasilkan endapan. Jadi kalau kita gambarkan kan gini ya. Dalam suatu wadah misalkan 100 mili NaCl 0,1 molar saya masukkan, ini juga saya masukkan. Apakah nanti menghasilkan endapan? Kalau kita lihat di reaksinya kan gini. AgNO3 aquos karena larutan ditambah NaCl aquos, dia jadi tukar pasangan aja, nanti Ag-nya sama Cl, NO3-nya sama Na, jadi NaNO3. Dari mana tahu ini AgCl-nya itu solid, NaNO3-nya itu aquos? Kita lihat, ternyata yang punya nilai KSP itu AgCl. Semua senyawa yang punya nilai KSP, dia artinya dia sukar larut. Jadi nanti AgCl-nya yang kita anggap sebagai S atau padatan. Nah, sekarang apakah campuran ini menghasilkan padatan? Berarti kita harus nyari nilai KJ. KJ-nya siapa? Ya KJ-nya yang punya KSP. Yang punya KSP kan AgCl. Berarti KJ-nya AgCl. KJ-nya AgCl itu berarti rumusnya sama, konsentrasi Ag+. Ini kan kalau dia pecah jadi Ag+ sama Cl- aja ya. Ag+ pangkat 1, terus Cl- juga pangkat 1. Tadi kita harus cari nilai KC-nya, kita harus nyari konsentrasi Ag+ sama nyari konsentrasi Cl- dari praktikumnya. Praktikumnya kan mencampurkan ini sama ini ya. Konsentrasi Ag+-nya dari mana? Dari sini. Ag+-nya kita ambil dari AgNO3. Di sini nanti kan jadi gini langkahnya. Ini kan molnya berarti berapa? Tinggal dikali aja, ketemu 10 mili mol. Berarti molnya Ag berapa? Molnya Ag+ kan kalau seumpama pecah AgNO3, dia kan kalau pecah jadi Ag+ sama NO3-. Berarti kalau AgNO3 nya 10 milimol, berarti Ag+ nya kan juga 10. Berarti molnya Ag+ nanti 10 milimol juga. Nah, yang kita cari kan konsentrasi, berarti cari konsentrasi Ag+. Kenapa kok nggak pakai ini? Karena
kita harus nyari Ag plusnya lagi karena nanti campurannya dicampur lagi. Jadi nanti volumenya pasti bertambah. Volumenya nanti kan jadi 200 mili ya. Kalau 0,1 molar di sini kan waktu volumenya 100 mili. Berarti nanti ini mol per volume total. Molnya 10, volume totalnya di sini 200 mili. Dicoret nanti ketemu 0,05. Itu nyari konsentrasi Ag+. Nah, sekarang kita nyari konsentrasi Cl min-nya. Cl min-nya dari sini ya, dari NaCl. Kita nyari Cl min-nya. Ini dikali ketemu 10 mili mol. Jadi molnya Cl min-nya berapa? Di sini kan NaCl kalau pecah dia jadi Na+ sama Cl min. Jadi kalau NaCl-nya 10 milimol, Cl min-nya juga 10 milimol. Berarti konsentrasi Cl min-nya berapa? Berarti mol per volume total. Molnya 10, volume totalnya nanti 200. Berarti nanti ketemu 0,05 molar. Nah, udah ketemu ini konsentrasinya Ag+, ini konsentrasinya Cl min. Nanti Ag plusnya di sini 0,05, Cl min-nya juga 0,05. Kebetulan pangkat 1 semua. Jadi kalau di total ketemu 2,5 kali 10 pangkat min 3. Nah, apakah campuran ini menghasilkan dapat atau enggak? Berarti kita bandingkan nilai Ksp sama nilai Kc-nya. Ksp-nya kan tadi 10 pangkat min 10. Kc-nya 2,5 kali 10 pangkat min 3. Ternyata kalau kita bandingkan nilai Kc-nya lebih besar. Makanya nanti campuran ini menghasilkan endapan. Jadi gitu.